warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dari Tanya Mereka. Hari ini kita akan bahas tentang pengetahuan bela negara dari salah satu narasumber yang hebat banget kali ini. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada siapa, Mbak? Halo, nama saya Firda Delia. Saya merupakan salah satu pegawai di PPATK dan saat ini saya bekerja di Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Kemanusiaan. Selamat pagi Bapak Martin Simanjuntak. Selamat pagi Mbak Putri. Di sini saya perkenalkan diri saya Putri Pranginangin. Saya merupakan anggota Latsar gelombang 2 angkatan 4 Pusbangkerlan 2024. Di sini saya ingin mewawancara Bapak nih secara Bapak kan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kepada yang terhormat Bapak Nurul Natali, Sarjana Magister Hukum, selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan Pak, nama saya Ihsan Cahya Indarta, peserta Latsar gelombang 2 angkatan 4 Pusbangkerlan tahun 2024. Oke, makasih. Halo, kembali lagi dalam Tanya Mereka. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahani Dwi Cipta Iftitahur-Rohmah, salah satu peserta Diklat Latsar CPNS tahun 2024 angkatan 4 kelompok 1B. Nah, di sini saya sudah kedatangan salah satu narasumber. Mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Rizka Auliasani. Ya, baik Mbak Rizka. Sekarang kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya kuliah di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebelumnya maaf ya, ini kalau boleh tahu namanya siapa? Halo Mbak, perkenalin nama aku bisa dipanggil sih, biasanya teman-teman aku manggilnya Syarah. Oh ya, di sini magang atau? Di sini saya magang selama 1 bulan Mbak. Oh iya. Kita pernah dengar bela negara kan Pak ya? Oh ya, sudah pernah. Nah, Kak, menurut Pak bela negara itu seperti apa ya Pak? Oke, mungkin kalau aku boleh ngasih pendapat ya, menurut saya saat ini pasti teman-teman awam itu memahami bela negara itu merupakan suatu tindakan membela negara, tindakan fisik ya, yang berkaitan dengan militer. Misalkan membela negara dengan cara berperang gitu ya, di medan perang, terus menyelamatkan negara dari kayak musuh-musuh gitu kan yang mau misalkan merusak kedaulatan negara Indonesia, tapi ya itu dengan cara militer gitu kan, misalkan ikut militer segala macam. Tapi sebenarnya kalau menurut saya bela negara itu gak terbatas akan hal tersebut, tapi bela negara itu bisa dilakukan oleh siapapun terlepas dari apa latar belakang mereka. Misalkan, jadi menurut saya bela negara itu adalah suatu tindakan di mana kita sebagai masyarakat Indonesia bisa menjaga keutuhan dan kedaulatan dari Indonesia sendiri dari beragam macam gangguan atau ancaman yang bisa dari mana saja kan, nggak harus dalam bentuk misalkan militer gitu kan, atau merupakan dari negara mana gitu. Seperti itu. Menurut Bapak, apa itu arti dari kesiapsiagaan bela negara? Menurut saya, ya kami ini kan sudah mulai agak tua ini. Jadi menurut saya kesiapsiagaan bela negara itu yang pertama dari hati kita dulu, rasa memiliki rasa bangga dengan bangsa dan negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita wajib merasa menjaga merawat bangsa ini. Kita tunjukkan dengan kinerja kita selaku aparatur negara. Harus ini kita tunjukkan di situ. Kita bela negara kalau kita bekerja dengan baik, itu salah satu wujud dari pribadi kita, ikut serta kita membela negara. Sama dengan Mbak Putri nanti, begitu diangkat menjadi dari CPNS menjadi PNS, tunjukkan kinerjamu selaku generasi muda, generasi milenial, tunjukkan kebolehanmu. Kira-kira begitu sederhana saja. Menurut Bapak, kesiapsiagaan bela negara itu apa sih Pak? Ya, kesiapsiagaan bela negara itu kan adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara. Ya, itu diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar ya, Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 30. Di situ disebutkan bahwa setiap orang berhak ya dan wajib untuk selalu siap sedia untuk melaksanakan bela negara. Sebagai seorang mahasiswa, menurut Mbak Rizka, bela negara itu apa sih? Bela negara itu adalah perilaku warga negara di mana dijiwai dengan kecintaannya terhadap negara. Biasanya itu diimplementasikan dengan rela berkorban dan juga tanggung jawabnya. Nah, ini aku mau tanya-tanya sesuatu nih tentang bela negara. Menurut kamu apa sih bela negara itu? Sebagai mahasiswa, menurut saya bela negara adalah
mengikuti salah satu kegiatan yang bisa membela negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Tapi sebagai mahasiswa dalam bentuk bela negaranya, mungkin saya bisa mengikuti kegiatan sosial gitu Mbak dari kampus atau mengikuti beasiswa yang bisa mengharumkan negara Indonesia. Kemudian kalau Mbak sendiri melihat contoh-contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Kalau menurut saya contoh bela negara itu banyak banget yang bisa kita temui sehari-hari. Misalkan saja dengan dari aksi sosial gitu. Kita mengikuti berpartisipasi dalam aksi sosial seperti misalkan jadi panitia donor darah gitu kan. Bakti-bakti sosial, kita datang ke beragam misalkan panti asuhan, itu salah satu cara kita menjaga rekan-rekan masyarakat Indonesia lainnya, sehingga mereka bisa terjaga dan bisa membantu kita juga menjaga kedaulatan Indonesia pada umumnya gitu kan. Kemudian juga misalkan dengan cara kita bayar pajak, nah kan bayar pajak itu juga salah satu bela negara loh, karena kita memenuhi kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia yang memang harus bayar pajak gitu kan. Nah, terus selain itu juga misalkan kita jaga kesehatan, itu juga termasuk bela negara kalau menurut aku. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk tetap sehat gitu kan, jadi kita tetap siap dan kuat gitu dalam menjaga Indonesia dari beragam ancaman dan gangguan yang ada. Terus satu lagi mungkin aku bisa kasih contoh, misalkan kita menjaga integritas kita. Itu kan banyak nih gangguan ancaman, misalkan teman-teman atau orang-orang gitu kan di luar sana pengen korupsi atau gimana, terus kayak menyuap kita gitu kan agar bisa membantu mereka untuk kepentingan mereka pribadi. Terus dengan cara kita menjaga integritas kan itu juga salah satu hal ya, bagaimana kita menjaga nih kedaulatan dan keutuhan Indonesia gitu kan, jadi terjauhkan dari korupsi yang makin sekarang tuh makin meninggi gitu kan ya, angka korupsinya gitu. Ini luar biasa nih. Jadi bela negara menurut Mbak Krisna itu kompleks sekali, bisa dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bayar pajak tadi ya Mbak ya. Yang selanjutnya Pak, menurut Bapak apa itu bentuk kesiapsiagaan bela negara? Bentuk bela negara itu ya salah satu pertama tadi kita harus ada rasa cinta dengan tanah air kita sebagai tanah negara kita, negara Republik Indonesia. Yang kedua, sadar kita berbangsa dan bernegara ini merasa cinta kepada Pancasila sebagai ideologi negara kita, kepada Undang-Undang Dasar 1945, bukan hanya menghafal, tapi yang terpenting kita pahami, kita jiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Setiap kalau zaman kami dulu ada namanya itu P4, butir-butir Pancasila itu kan setiap itu ada. Jadi kita pahami, kita renungkan, dan terlebih apa yang makna yang terkandung dalam Pancasila itu atau dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu juga harus kita renungkan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Sekarang saya lihat generasi muda ini kurang terlalu memahami itu. Kalau zaman kami dulu sekolah, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu harus wajib hafal. Kamu sendiri putri masih hafal hingga sekarang itu. Baik Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja sih Pak bentuk-bentuk kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara itu tidak selalu ya dalam situasi negara yang berperang. Dalam situasi yang damai seperti ini, setiap orang sebetulnya wajib ya untuk selalu siap sedia, misalnya yang menjaga kesehatan fisik, menjaga kesehatan mental, turut menjaga stabilitas negara dan sebagainya ya. Jadi kalau kita akhir-akhir ini melihat banyak sekali yang tawuran, itu jauh dari harapan dari bela negara ya, itu jauh dari harapan. Justru kita semua baik yang muda, yang tua, semuanya harus menjaga ketertiban umum sebagai suatu bentuk bela negara. Baik. Ialah hak segala bangsa. Dan seterusnya. Kita dulu selalu ujian kita bacakan seperti itu. Ya, kira-kira betul. Yang kedua juga ada rela berkorban untuk bangsa dan negara ini. Rela berkorban artinya begini. Dalam hal kita bermasyarakat, kita lihat tetangga kita butuh bantuan, ya kita cobalah apa yang bisa kita bantuan. Itu menunjukkan bahwa kita itu cinta kepada tanah air kita, cinta dengan lingkungan kita. Kedua juga barangkali cinta dengan tanah air ini juga barangkali buang sampah sembarangan, ini dihindari. Banyak saya lihat generasi muda sekarang dari mobil lempar sampah dari jalan, dari mobilnya, kan kotor jalan itu. Nah ini hal-hal begini perlu dikikis. Jadi kalau kita sebagai cinta dengan tanah air, merawat lingkungan hidup, merawat lingkungan kantor kita bersih. Jadi kalian juga yang muda-muda ke depan, kantor ini kalian rawat dengan bagus, dengan bersih. Itu yang salah satu wujud cinta dengan tanah air kita. Kira-kira begitu Mbak Putri. Menurut Mbak Rizka, contoh bela negara itu apa aja? Contoh bela negara itu bisa melalui mentaati peraturan, terus
mendidikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan juga melestarikan budaya bangsa. Terus kalau misal spesifik contohnya bela negara di lingkungan saat ini apa? Karena di lingkungan saya sekarang masih di perkampusan, mungkin saya bisa mengikuti seperti kegiatan sosial atau volunteer yang bisa menguntungkan dari pihak masyarakat maupun dari pihak saya sendiri. Oke. Nah, menurut Mbak udah menjalankan bela negara nggak? Ya, jadi untuk di kehidupan sehari-hari seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu beberapa hal yang sudah saya lakukan ya, itu kayak menjaga integritas gitu kan di PPTK gitu kan, pasti mungkin banyak ancaman-ancaman dari luar tapi kita tetap jaga integritas, bagaimana kita berpikir yang tidak terguna dengan apapun itu, terus kemudian juga melaksanakan ibadah kan juga ya itu sebagai salah satu hal bela negara yang kita lakukan juga kan, dan itu dilakukan setiap hari. Kemudian juga bayar pajak karena auto dipotong kan tuh, kalau misalnya sebagai pegawai pemerintah pajak sudah pasti dibayarkan gitu ya, Untuk negara ya Mbak? untuk negara itu. Karena kita kan sayang sama Indonesia juga kan, Betul jadi sekali. harus dilakukan semuanya. Ini terakhir nih Pak pertanyaannya. Kan tadi kan udah ditanyakan arti sama bentuknya. Saya ingin bertanya, implementasi ataupun contoh-contoh kegiatan seperti apa yang sudah dilakukan PPN Jakarta Timur yang sesuai dengan bentuk bela negara kita Di kantor ini. Ya menurut saya kita di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini sesuai dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur 1 tahun lebih lagi ya, hampir 2 tahun terakhir ini, kita setiap jam 9 pagi, jam 9.00 itu langsung diumumkan, dibunyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kita semua aparat di sini berdiri dengan tegak sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian juga para pengunjung sidang itu, kita ajak juga mereka berdiri, wajib menghormati ketika lagu Indonesia Raya dibunyikan, semua berdiri sikap. Itu salah satu yang kita buat supaya tiap aparat yang ada di sini menghayati dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu menunjukkan cinta dengan tanah airnya. Kita kan kemerdekaan kita ini kan perjuangan yang sangat luar biasa oleh pendahulu-pendahulu kita, wajib kita jaga. Dan yang kemudian juga sebagai rasa cinta dengan tanah air ini, kita di sini juga setiap hari Kamis dan Jumat, hari Kamis itu kita pakai baju batik, dan hari Jumat pagi habis olahraga kita sorenya pakai baju batik. Baju batik ini merupakan satu menghargai dengan produk lokal kita. Ini hasil tradisi nenek moyang kita. Batik ini kan di dunia ini kan berasal dari Indonesia. Jadi batik ini kan terkenal dengan sederhana, hasil karya pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita. Jadi dengan memakai batik itu salah satu juga cinta dengan tanah air, cinta dengan produk-produk dalam negeri. Banyak orang sekarang yang muda-muda hanya baju Korea, baju Jepang, ini harus dikikis ini. Jadi kita dengan memakai batik menunjukkan kita itu cinta dengan tanah air, negara Republik Indonesia. Itu salah satu contoh-contoh yang nyata-nyata menurut saya. Bagaimana? Karena apa? Kalau cinta dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berarti bekerja dengan baik, itu menunjukkan cinta kepada bangsa dan negara ini. Kira-kira bagaimana? Sehubungan bahwasannya Bapak merupakan salah satu pimpinan di Pengadilan Timur, apa implementasi konkret yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Timur dalam kesiapsiagaan bela negara? Jadi kita selalu mengingatkan, setiap hari, setiap pukul 9 pagi, kami wajibkan semua pegawai dan semua masyarakat yang hadir sebagai pengunjung di persidangan ini untuk mendengarkan dengan sikap sempurna lagu Indonesia. Itu kita maksudkan supaya diingatkan terus bahwa kemerdekaan kita ini tidak didapat dengan mudah. Selain itu juga kita mempersiapkan fisik kita setiap hari dengan berolahraga yang cukup. Ya, setiap Jumat kita kadang senam, jalan sehat bersama, latihan voli supaya badan kita sehat, mental kita juga sehat. Kita juga ingat bahwa salah satu kekayaan nasional kita berupa batik itu kan sudah diakui UNESCO. Nah, kita adakan dan kita wajibkan untuk dipakai setiap hari Kamis dan hari Jumat siang supaya kecintaan kita kepada bangsa negara melewat salah satu kekayaannya yaitu budaya seni batik itu kita selalu pakai untuk diingat. Ya. Calon pegawai negeri sipil. Ya, bahwa menjadi abdi negara itu kesempatan yang luar biasa, itu yang harus diingat selalu. Yang kedua, harus cinta kepada negara, jangan menjadi pemberontak. Ya, tanamkan dalam hati untuk tunduk, patuh dan percaya kepada pemerintah
dan turut ambil bagian. Kalau kemudian ada sesuatu yang kurang memuaskan, itu sesuatu yang wajar. Mari kita ikut membangun, bukan kemudian mengkritik yang tidak membangun, bahkan ada kecenderungan untuk menolak kebijakan pemerintah. Itu sangat tidak baik. Ya, itu harus ditanamkan supaya negara kita ini semakin hari semakin baik. Ya. Satu lagi, aku mau tanya nih, apa sih bentuk kesiapsiagaan kamu dalam membela negara? Mungkin salah satunya saya mengikuti magang di Mahkamah Agung ini. Dengan mengikuti magang di sini, saya ingin membanggakan dan meneruskan penerus bangsa yang bisa mengikuti magang di sini. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya sebagai seorang mahasiswa, kesiapsiagaan bela negara yang sudah Mbak Rizka lakukan itu apa aja? Saya mengikuti bakti sosial dengan mengabdi kepada masyarakat, meningkatkan kualitas prestasi dan juga berkarya untuk bangsa ke depannya, dan juga saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang bernilai-nilai patriotik. Mantap sekali ya pengamalan bela negaranya ya. Hanya mereka. Terima kasih. Bye bye. Cinta sini. Terima kasih selamat berjuang ya. Saya titipkan pengadilan negeri Jakarta Timur sama kalian yang muda-muda ini. Kalau kami nanti pensiun, kalianlah generasi penerus bangsa dan negara ini melanjutkan pengadilan negeri Jakarta Timur. Oke, salam sehat selalu, selamat bekerja. Terima kasih Mbak Rizka sudah mau menjadi narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban dan pandangan masukannya. Semoga bermanfaat semua. Demikian Sobat LAN, penuturan daripada Bapak Darsi Naftali, Sarjana Hukum Hukum, selaku Yang Mulia Hakim dan juga Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Timur. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebuah inspirasi dan pandangan hidup yang dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.